وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita sekarang akan memasuki bab yang baru, yaitu bab al-mubtada' wal khabar. Sudah kami jelaskan dan sudah kami tuliskan di papan tulis, perhatikan baik-baik. Bab ini tidak pernah terpisah, dalam artian enggak pernah disebut bab al-mubtada' sendiri, bab al-khabar sendiri. Dua bab ini seringnya dan bisa dikatakan terus-menerus digabungkan. Baik dalam jurumiyah, mutamimah, qatrun nada ataupun alfiyah, bab ini disebutkan oleh para ulama jadikan satu, bab al-mubtada' wal khabar. Berbeda dengan bab apa? Bab fa'il, sendiri enggak? Sendiri. Bab naibul fa'il, sendiri kan? Sendiri. Tapi kalau bab mubtada' wal khabar digabungkan jadi satu. Nah, kenapa? Kita lihat. Limadza ja'ala al-mu'allifu babal mubtada' wal khabar baban wahidan? Kenapa al-mu'allif menjadikan bab al-mubtada' dan khabar satu bab? Belum. Kenapa enggak dipisah gitu loh? Kenapa beliau enggak menjadikan bab mubtada' sendiri, bab khabar sendiri, tapi kenapa digabung? Al-jawab, li'annahuma syai'ani mutalaziman. Karena kedua-duanya ada dua perkara yang senantiasa beriringan. Setiap ada mubtada' pasti ada khabar. Setiap ada khabar pasti ada mubtada'. Nah, oleh karena itu dengan sebab tersebut, na barakallahu fikum, maka tidak pernah terpisahkan. La budda min istima'ihima. La budda min istima'ihima. Harus digabungkan keduanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bab tersebut harus berkumpul. Paham? Walaupun pembahasannya beda-beda, tapi bab itu jadikan satu gitu loh ya. Paham soal ini sebabnya? Coba aja kalau enggak percaya buka-buka kitab nahwu, seringnya jadikan satu. Alasannya apa tadi? Alasannya karena li'annahuma syai'ani mutalaziman. Karena bab mubtada' khabar itu atau khabar dan mubtada' itu dua perkara yang senantiasa beriringan terus. Paham belum? Enggak pernah dijumpai mubtada' tanpa khabar. Kalaupun disembunyikan ada khabarnya. Sebaliknya, enggak pernah khabar tanpa mubtada', kan gitu. Mahfum insyaallah. Kita lihat definisinya di dalam matan itu. Jadi sudah kita sebutkan faedah pertama tadi ya. Yang berikutnya kata beliau, setelah beliau menyebutkan bab al-mubtada' wal khabar, al-mubtada'u huwal ismul marfu' al-'ari 'anil awamil lafdhiyah. Mubtada' itu adalah isim marfu' al-'ari yang kosong. 'Ari itu artinya khali, kosong. Paham ya? Yang kosong dari amil lafdhi. Yang kosong dari amil lafdhi. Nah, apa itu amil lafdhi? Amil lafdhi itu amil yang nampak pada lafadznya. Ya kan? Nah, alladhi yadhhar fil lafadz, yang nampak pada lafadznya namanya amil lafdhi. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Jadi antum sekarang memahami amil itu ada berapa gitu loh. Ketika mu'alif mengatakan amil lafdhi, berarti seakan-akan terpetik di benak antum, berarti ada amil yang tidak lafdhi, ya enggak? Ada amil yang lain, kita katakan na'am. Antum lihat itu. Al-amil ada dua. Al-lafdhi sama apa? Maknawi. Nah, ini rahasianya di sini antum harus pahami baik-baik. Mubtada' definisinya apa tadi? Al-ismu al-marfu' al-'ari 'anil awamil lafdhiyah. Isim marfu' yang kosong dari amil lafdhi. Berarti ada amil yang tidak lafdhi. Na'am ini. Amil ada dua. Lafdhi dan apa? Maknawi. Lafdhi itu alladhi yadhharu fil lafadz, yang nampak pada lafadznya. Belum. Contohnya ini amil lafdhi. Nah, barakallahu fikum, biar antum tambah paham. Qama Muhammadun. Muhammadun di sini walaupun isim marfu enggak dikatakan mubtada'. Kenapa? Karena didahului oleh amil apa? Amil lafdhi. Qama, nampak enggak qama? Nampak enggak? Nampak. Berarti bukan mubtada' gitu loh. Kalau mubtada' itu enggak ada amil lafdhinya. Amilnya maknawi gitu loh. Kita lihat. Maknawi ada dua. Tajarrud sama apa? Ibtida'. Ini dihafalkan dan mutskinkan ini. Al maknawi ada dua. At-tajarrud sama al-ibtida'. Walaupun di sana masih ada yang lain, tapi ini yang masyhurnya. At-tajarrud sama al-ibtida'. Tajarrud itu kosong, bersih, kosong. Ibtida' itu permulaan. Permulaan. Antum lihat baik-baik. Sekarang tajarrud yakunu fil fi'il mudhari' marfu'. Kalau tanya tajarrud terjadi pada apa? Jangan cuma fi'il mudhari' itu jangan.
Fi'il mudhari' ada yang mansub, ada yang majzum, ada yang marfu'. Tapi tajarrud itu hanya ada pada fi'il mudhari' yang marfu'. Oleh karena itu kalau antum mengarab bagaimana? Yadhhabu. Fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nasib wal jazim. Li tajarrudihi 'anil nasib wal jazim. Itulah amilnya. Paham belum? Antum lihat yadhhabu jangan. Yadhhabu di sini mana ada amil lafzinya di sini? Yadhhabu di sini amilnya apa? Ma'nawi. Enggak nampak kan? Yadhhabu. Marfu'nya dengan apa? Bukan dengan fi'il, bukan dengan yang lainnya. Yadhhabu di sini fi'lun mudhari'un marfu'un, mana amilnya? Li tajarrudihi. Karena kosongnya dia 'anil nasib wal jazim. Kosongnya dia dari penasab dan penjazm. Itulah amilnya. Ma'nawi bukan? Ma'nawi. Nanti kalau tanya tajarrud itu amil maknawi terjadi pada apa? Jangan cuma ada fi'il mudhari'. Gagal paham. Fi'il mudhari' yang marfu'. Paham? Karena nanti kalau fi'il mudhari' mansub, amilnya apa? Lan adhaba. Adhaba fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Nampak enggak? Nampak. Kalau majzum lam adhab. Adhab fi'il mudhari' majzum bilam. Majzumun bilam. Nampak? Oleh karena itu ini penting. Fi'il mudhari' marfu'. Paham maksudnya ya? Ewa. Mahum salah. Tajarrud itu apa sih? Mana tajarrud? Kosong. Paham ya? Nah, mana tajarrud itu adalah apa? Kosong. Nah. Yang kedua ibtida'. Nah, ini yang kita bahas sekarang ini. Ibtida' yakunu fil mubtada'. Ibtida' itu kan permulaan. Amil ini terjadi pada mubtada'. Jadi kalau antum mengi'rab mubtada', Muhammadun i'rabnya bagaimana? Perhatikan baik-baik. Muhammadun i'rabnya Muhammadun mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Nah ini. Marfu'un bil ibtida'. Nampak enggak ibtida'nya? Enggak nampak, amil maknawi. Paham belum? Jadi Muhammadun cara mengi'rabnya Muhammadun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamat rafihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Paham? Caranya kita paham. Beda sama khabarnya. Kalau khabarnya keliru khabarnya. Sekarang khabarnya qaimun. Kalau qaimun ini khabarnya marfu'nya dengan amil yang lafzi atau maknawi lafzi. Qaimun khabar marfu'un bil mubtada'. Marfu'nya karena ada mubtada'nya itu. Nampak enggak mubtada'nya? Nampak. Jadi amil maknawi yang ibtida' ini terjadi pada khabarnya atau mubtada'nya? Pada mubtada'nya. Kalau khabar amilnya maknawi atau lafzi khabarnya? Lafzi. Khabarul mubtada' marfu'un bihi. Bihi itu hanya kembali ke mubtada'. Khabarun marfu'un bil mubtada' wa 'alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Cara mengi'rabnya dihafal nih ya. Khabarun marfu'un bil mubtada'. Boleh juga antum ngomongnya gitu, boleh juga khabarul mubtada' marfu'un bihi. Khabarul mubtada' marfu'un bihi wa 'alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Mahum salah nih. Nah, insyaallah enggak ada iskal insyaallah nih ya. Inilah yang dikenal dengan amil maknawi. Jadi mubtada' itu isim marfu' yang kosong dari amil lafzi. Muhammadun, ada enggak amil lafzi sebelumnya? Enggak ada, wala syai', la qama wala dhahaba wala fi'il wala syai'. Paham ya? Sehingga Muhammadun amilnya mana? Maknawi. Di dalamnya itu ibtida'. Paham belum? Jadi kalau antum mengi'rab jangan cuma mubtada'un marfu'un wa 'alamat rafi'. Ditanya nanti amil mana? Ya pokoknya marfu', jangan gitu. Amilnya mana? Ibtida'. Paham soalnya ya? Nah, ini dihafal ini. Nah, karena wallah alam dulu ketika anak awal-awal belajar itu yang seperti ini enggak disebutkan biasanya. Paham ya? Untuk rincian lafzi maknawi ini enggak disebutkan, tapi anak sebutkan biar gambaran nanti ketika di mutamimah. Paham ya? Jadi tak gambarkan sekarang, posisi nanti mutamimah tinggal ngulang kembali gitu loh. Mutamimah itu penyempurna saja. Enggak sulit, mudah gitu loh. Sebagaimana jurumiyah. Jurumiyah ini kan intinya, mutamimah itu tambahannya itu loh. Kalau antum sudah dapat intinya, tinggal antum fokus ke tambahannya, selesai. Nah, mahfum soal ini ya. Kalau tanya amil lafzi itu amil yang bagaimana? Amil lafzi itu amil yang nampak pada lafadznya, selesai. Huwa alladzi yadhharu fil lafzi, yaitu yang nampak pada lafadznya. Kalau maknami, huwa alladzi la yadhharu fil lafz. Ya enggak? Kalau maknami huwa alladzi la yadhharu fil lafzi, amil yang enggak nampak pada lafadznya. Amil maknawi ada berapa tadi? 2. Tajarrud sama ibtida'. Tajarrud terjadi pada fi'il mudhari' yang marfu'. Ini penting, yang marfu' ini penting. Karena pernah nyoba berkali-kali itu biasanya
Anda pernah nyoba waktu ngajar ikhwah ketika di Damat, orang-orang baru datang itu tak coba dia tajarrud terjadi pada apa? Fi'il mudhari' itu tak. Kita katakan keliru karena fi'il mudhari' ada yang mansub, ada yang majzum, ada yang marfu'. Tapi fi'il mudhari' yang marfu' ini penting, yang marfu' ini. Karena kalau mansub majzum, amilnya nampak enggak? Nampak itu loh. Ibtida' yakunu fil mubtada'. Ibtida' terjadi pada mubtada'. Biasanya kalau awal-awal belajar itu biasanya disebutkan cuma mubtada'un marfu'un ibtida'. Dia enggak ngerinci. Ibtida' itu amil lafzi maknawi enggak ngerinci dia. Paham ya? Padahal rincian seperti ini bagus fungsinya untuk mengetahui amil ternyata ada dua. Nah, amil itu apa sih? Masih ingat enggak kira-kira siapa masih ingat? Apa itu amil? Kita lewati dulu di awal-awal bab al-i'rab. Al-i'rab huwa taghyir awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Awamil jamaknya awamil, mufradnya amil. Nah, apa itu amil? Ingat enggak antum definisinya? Apa? Na'am ahsan. Ma aujaba kauna akhiril kalimati halatan wahidah. Sesuatu yang mengharuskan menjadikan akhir suatu kata itu dalam satu keadaan. Itu namanya amil. Jaa qama Muhammadun. Ini menjadikan satu keadaan, enggak boleh qama Muhammadan wala Muhammadin. Muhammadun. Ini namanya amil berarti. Marartu bi Zaidin. Bi Zaidin alba amil bukan? Amil huruf jar. Ini menjadikan setelahnya satu keadaan. Enggak boleh bi Zaidun bi Zaidan, harus bi Zaidin. Itu namanya amil. Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu amil bukan? Amil. Menjadikan setelahnya satu keadaan. Zaidan. Enggak boleh Zaidun wala Zaidin. Paham insyaallah? Ayo. Ya amil harus terlewati. Kalau sudah paham itu kita lihat lagi di situ karena rangkaiannya. Wal khabaru, sedangkan khabar huwal ismul marfu' al musnad ilaih. Ini nanti sebenarnya ana sebutkan nanti ketika ngerinci khabar saja. Cuman ini sebutkan globalnya dulu. Karena definisi ini ada kritikan definisi ini. Paham ya? Kita lihat dulu apa definisinya. Khabar itu adalah isim marfu' yang disandarkan kepada mubtada. Isim marfu' yang disandarkan kepada mubtada. Seakan-akan khabar harus isim enggak kalau antum pahami baik-baik ini? Seakan-akan yang antum pandang perhatikan dalam matan itu ya. Al-ismu al-marfu' al-musnadu ilaih. Isim marfu' yang disandarkan kepada mubtada. Yang antum pahami apa? Isim tok enggak? Ayo, itu keliru. Kenapa keliru? Seharusnya beliau itu enggak memberikan definisi seperti ini. Karena kalau memberikan definisi seperti ini berarti terpetik di benak orang yang mendengar khobar itu seakan-akan isim terus gitu loh. Padahal khobar ada yang isim, ada yang jumlah fi'liyah, ya enggak? Ya enggak? Ada yang dzaraf zaman, ada juga yang dzaraf makan, ada juga yang apa? Ada juga jar majrur, ya enggak? Oleh karena itu definisi khobar nanti yang bagus nanti akan kami sebutkan pada bab pembagian masalah khobar nanti. Paham belum? Nah, kita lihat saja. Nahmu Muhammadun qa'imun. Muhammadun mubtada, marfu' ibtida. Qa'imun ini khabar. Isim marfu' yang disandarkan kepada mubtada. Ini benar karena isim. Tapi ada kalanya terkadang khabar itu bentuknya fi'il, jumlah fi'liyah maksudnya. Muhammadun qama abuhu. Nah, barakallahu fiikum seperti ini namanya. Muhammadun qama abu. Muhammadun mubtada jelas. Nah, khabarnya mana coba? Khabarnya isim bukan di situ. Isim bukan? Bukan. Jumlah fi'liyah. Qama fi'il madhi, abu fa'il, jumlah fi'il fa'il fi ma'na raf'in khabar mubtada. Ya, gitu kan? Tapi kalau antum lihat di situ, isim marfu' yang disandarkan pada mubtada. Isim marfu' yang disandarkan pada mubtada. Ini kita katakan ungkapan atau definisi ini kurang tepat. Definisi yang tepat nanti adalah yang akan kami sebutkan, cuman penjelasan nanti ya. Sekarang akan sebutkan enggak masalah, cuman penjelasannya nanti yaitu apa? Nah, barakallahu fikum. Ma tatimmu bihil faidah ma'al mubtada. Ma tatimmu bihil faidah ma'al mubtada. Sesuatu yang faedah itu sempurna bersama mubtada. Sesuatu yang mubtada itu sempurna. Paham ya? Nah, sesuatu yang apa? Sesuatu yang dia itu sempurna bersama mubtada. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Al-musnadul ladzi tatimmu bihi ma'al mubtada. Afan. Al-musnadul ladzi tatimmu bihi ma'al mubtada'i fa'idatun. Nanti ulangi lagi ya, itu kalau enggak salah itu ya. Nanti kita lihat lagi.
al-musnad alladzi tatimmu bihi ma'al mubtada'i fa'idatun. Sesuatu yang disandarkan yang dia itu nanti akan sempurna faedahnya tapi bersama mubtada. Berarti kalau faedahnya sempurna tidak bersama mubtada bukan khabar. Seperti yang namanya. Jaa Zaidun. Zaidun ini isim marfu enggak? Isim marfu. Sempurna enggak faedahnya jaa Zaidun? Sempurna enggak? Isim marfu'nya ini sempurna enggak? Jaa Zaidun, Zaid telah datang. Ini sempurna, tapi sempurnanya tidak bersama mubtada. Zaid ini sempurna tapi tidak bersama mubtada. Berarti Zaid bukan khabar itu loh. Paham belum? Jadi khabar itu nanti adalah sesuatu yang disandarkan yang akan sempurna suatu faedah tapi bersama mubtada itu loh. Berarti otomatis kalau sempurnanya tidak bersama mubtada bukan khabar. Baik khabar tersebut nanti bentuknya jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah ataupun isim, enggak masalah. Paham maksudnya? Ini sudah tak kasih gambaran biar nanti ketika pembahasannya antum ada gambaran. Kita lihat. Nahu qaulika Zaidun qa'imun mufrad, ya kan? Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Ini dengarkan baik-baik ini. Wa 'alam rafihi dhammatun dhahiratan ala akhirih. Qa'imun. Boleh dua cara, qa'imun khabarul mubtada' marfu'un bihi wa 'alamat rafihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Atau antum ungkapkan qa'imun khabarun marfu'un bil mubtada' wa 'alamat rafihi, artinya sama kan? Wa 'alamat rafihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Waz-Zaidani qa'iman. Wah ini. Az-Zaidani qa'iman. Ini mufrad atau musanna? Kita katakan kalau dilihat dari bilangannya musanna. Tapi kalau dilihat dari kaidahnya qa'imani walaupun musanna mufrad dia. Khabar mufrad. Nanti akan kita lewati mufrad dalam bab al-khabar. Sudah kita lewati dulu mufrad dalam bab al-kalimah, mufrad dalam bab al-i'rab, ya enggak? Antum kumpulkan itu. Masuk nanti ada mufrad dalam bab khabar, itu beda juga. Kita lihat. Az-Zaidani mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alam rafihi al-alif niyabatan 'anil dhammati li'annahu ism musanna wan nun 'iwadun at-tanwin bi mufradihi. Qa'imani khabarun mubtada' marfu'un bihi wa 'alam rafihi al-alif niyabatan 'anil dhammati li'annahu ism musanna wan nun 'iwadun at-tanwin fi mufradihi. Selesai. Caranya gitu. Waz-Zaiduna qa'imun. Az-Zaiduna mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alam rafihi al-wawu niyabatan 'an dhammati li'annahu jam'u mudzakkar salim wan nun 'iwadun at-tanwin fi mufradihi. Qa'imuna khabarun mubtada' marfu'un bihi wa 'alam rafihi al-wawu niyabatan 'an dhammati li'annahu jam'u mudzakkar salim wan nun 'iwadun at-tanwin fi mufradihi. Paham maksudnya ya? Paham insyaallah cara i'rabnya? Wa na'am. Sekarang pembagian mubtada'. Aqsam mubtada', pembagian mubtada' ada dua, ada yang dhahir, ada yang mudmar. Dhahir itu yang nampak, mudmar itu yang tersembunyi. Bentuknya, wujudnya adalah kata ganti. Mudmar itu maksudnya bentuknya dhamir, bukan tersembunyi ya, apanya. Mudmar itu bentuknya dhamir, kata ganti. Kata ganti yang dijadikan mubtada' di sini, jadikan patokan dhamir munfasil. Muttasil enggak masuk, dhamir munfasil. Dhamir munfasil yang bagaimana? Yang antum hafal itu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu dhamir munfasil. Tapi ada syaratnya. Kapan syaratnya? Idza waqa'a fi ibtida'il kalam. Syaratnya itu. Apabila dhamir munfasil waqa'a fi ibtida'il kalam, paham ya? Apabila dhamir munfasil itu terjadi jatuh di awal permulaan kalam, fa'lam annahu fi mahalli raf'in mubtada'. Paham kaidahnya? Nah, nanti tak tuliskan sini ya, enggak masalah. Jadi antum lihat baik-baik. Dhahir, Muhammadun qa'imun, nampak enggak? Dhahir enggak? Dhahir. Yang dhamir, ana qa'imun. Ana ini. Ana qa'imun. Ana, jangan langsung ana mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Gagal paham. Mana marfu'nya? Kalau mabni itu di i'rab dulu. Caranya gitu. Ana dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'. Paham belum? Semua yang mabni jangan dikatakan marfu'. Jangan dikatakan mansub. Jangan dikatakan majzum. Jangan dikatakan majrur, tapi fi mahal. Penting itu ya. Fi mahal itu yang mabni. Kalau yang mu'rab, na'am, ada yang marfu, mansub, majrur, majzum. Tapi kalau mabni jangan sekali-kali langsung antum i'rab itu. Kebingungan nanti. Kalau enggak percaya coba, ana mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alam rafihi. Mana coba? Tanda rafa'nya mana coba? Bingung kan? Tapi ana di i'rab sesuai dengan hakikatnya. Ana dhamir bukan? Dhamir mabni enggak? Mabni. Dhamir munfasil atau muttasil?
munfasil, dhamirun munfasilun mabniyyun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada, selesai. Qaimun khabarnya. Mahum, syahidnya ada mubtada yang bentuknya dhamir kata ganti. Terus kaidahnya biar antum enggak bingung. Nah, barakallahu fikum. Ad-dhamir al-munfasil idza waqa'a, ini kaidahnya, ad-dhamirul munfasil idza waqa'a fi ibtida'il kalam fa'lam annahu fi mahall raf'in mubtada. Perlu ditulis ya itu? Perlu ya? Perlu ya, ini kaidah soalnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, atau nanti tuliskan di akhir nanti ya, tuliskan di akhir nanti setelah kita selesaikan dulu biar meringkas waktu. Kita lihat sini. Fadh-dhahir ma taqaddama dzikruhu. Yang dhahir sudah kita lewati. Zaitun qa'imun, az-zaidani qa'imani, az-zaituna qa'imuna. Dhahir enggak? Dhahir. Naam. Wal mutmar 12. Adapun yang dhamir itu ada 12. Wahya ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna nahwu qaulika ana qa'imun nahnu qa'imuna wa ma asbaha dzalik. I'rabnya sama, tinggal antum renungi lihat dhamirnya tuh. Dhamirun munfasilun mabniyyun 'ala sukun ana. Kalau nahnu dhamirun munfasilun mabniyyun 'ala dhamm. Fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in mubtada, selesai. Cuman di situ lihat nih, ana perhatikan baik ada dhamir itu kan. Untuk anta, anti, antuma, antum sampai situ perhatikan baik-baik. Sama antunna, anta, anti, antuma, antum, antunna, as-sahih ad-dhamir huwa an faqat. Yang sahih dhamirnya an saja. Sudah ana sebutkan rinciannya di dalam kitab At-Taisir. Nanti kapan-kapan bisa di print nanti kalau sudah masuk dalam pembahasan masalah nakirah ma'rifah saja nanti. Nah, jadi yang sahih dhamirnya bukan anta secara full, bukan anti secara full, tapi hanya an saja. Hanya an saja. Coba ini antum perhatikan baik-baik. Biar nanti antum tahu itu. An ini yang di-i'rab. Ini kita mengambil pendapat yang sahih, bukan pendapat yang mudah ya. Kalau mudah antum tinggal langsung anta gitu kan. Anta dhamirun fasilun binal fathi, mudah kan? Tapi yang sahih an saja. Dhamirun munfasilun mabniyyun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Contohnya anta talibun. Nah, taknya apa? Taknya itu, taknya harfun khitab. Harfun khitab. Paham ya? Mabniyyun 'alal fathi la mahal min i'rab. Huruf saja dia itu. Jadi huruf li bayanil murad. Hurufun na barakallahu fiikum atau harfun li bayanil murad. Huruf yang untuk menjelaskan apa yang diinginkan. Kalau anti bagaimana? Ya sama. Harfun khitab mabniyyun 'alal kasri. Kalau antuma taknya sama. Antuma taknya harfun khitab. Mimnya apa? Mimnya lil imad. Semua sama. Antuma lil imad. Uma mimnya lil imad. Lil imad itu maksudnya apa? Mimnya untuk tiang. Tiang apa maksudnya? Apa? Tiang untuk menegakkan alif. Ya kan? Li'timadil alif al-istiqamatihi. Untuk menyandarkan alif agar senantiasa istiqamah, tegak lurus. Wa antum taknya sama i'rabnya. Harfun khitab mabniyyun 'ala dhamm la mahala min i'rab. Wal mim alamatu jam'i dzukur. Mimnya itu alamat jamak mudzakar. Paham belum? Ya, berikutnya. Antunna juga sama, antunna. Bedanya apa bedanya? Nunnya itu. Nunnya apa? Alamatu jam'il inas. Nunnya itu loh. Antunna, nunnya harfun mabniyyun 'alal fathi la mahala min i'rab. Paham maksudnya ya? Untuk berikutnya, huma, hum, hunna. Huma, hum, hunna. Yang sahih dhamirnya hak saja. Yang sahih dhamirnya apa? Hak saja. Lam mimnya apa mimnya? Huma mimnya lil imad. Alifnya alamat tasniyah. Ya enggak? Alifnya alamat tasniyah. Hum mana yang sahih dhamirnya? Hak saja. Mimnya alamatu jam'i dzukur. Hunna yang sahih hak saja dhamirnya. Nunnya alamatu jam'il inas. Paham? Ewa. Jadi nanti kalau antum i'rab, ana pengen antum memulai meng-i'rab yang sahih. Jangan yang mudah. Kalau mudah memang hum dhamirun munfasilun mabniyyun 'ala sukun fi mahall raf'in mubtada. Tapi kalau yang sahih wal ha dhamirun munfasilun mabniyyun 'ala dhamm fi mahall raf'in mubtada wal mim alamatu jam'i dzukur. Sudah selesai. Paham belum? Karena kalau kita ngikutin kaidahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memang mudah gitu loh.
Kata beliau, "Idza ikhtalafa bainal basriyin wal kufiyyin fattabi'il ashal, li'annahu laysa amran syar'iyyan hatta tangdur wa tat'ab." Memang benar. Nasihat beliau benar sekali. Apa itu? Apabila ada perselisihan antara ahlu Basrah dan ahli Kufah, pilihlah yang paling mudah katanya. Karena itu bukan perkara syar'i yang antum harus melihat-lihat capek-capek. Paham belum? Antum keliru ngerap ini pun enggak mengeluarkan antum dari Ahlus Sunnah. Paham ya? Gara-gara i'rabnya keliru, wah ini hizbi misalkan. Enggak. Paham belum? Ini perkara yang perlu antum perhatikan. Antum mau i'rab hum secara langsung enggak masalah, tapi ana nyarankan yang rajih. Yang total yang mana Ustaz? Yang total yang semuanya huwa, hiya, total ini. Huwa, hiya, total. Huwa dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi. Total ya. Hiya dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi. Total itu. Sama apa yang total? Ana sama nahnu. Ana, nahnu, huwa, hiya, full ini i'rabnya. Paham maksudnya? Full. Tapi kalau yang dirinci anta, anti, antuma, antum, antunna, yang sahih dhamirnya apa? An saja. Sisanya yang sahih dhamirnya an saja. Anti, antuma, antum, antunna, yang sahih dhamirnya apa? An saja. Huma, hum, hunna, yang sahih dhamirnya hu. Menyisi kaidah lagi hu itu. Kalau hurufnya satu diucapkan namanya apa? Ha itu kan hu itu. Ha itu. Ingat-ingat kaidahnya dulu. Kalau satu huruf ya sebutan namanya, bukan hu ha itu. Paham ya? Sisanya hanya menjelaskan keadaannya. Paham belum? Mohon insyaallah nih ya. Kalau udah paham udah insyaallah ana cukup sampai di sini. Besok pembagian khabar insyaallah taala. Untuk kaidah tadi tak tuliskan di sini insyaallah taala. Barakallahu fikum. Kaidah tadi apa tadi? Ad-dhamir al-munfasil idza waqa'a fi ibtida'il kalam fa'lam annahu fi mahalli raf'in mubtada'. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.